Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Amelia Yulianti dengan nomor NIM 1212060600103. Saya dari kelas C kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas esai biota saya, yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui pemisahan sampah secara alami. Hampir semua aktivitas manusia pada akhirnya menghasilkan sampah berupa bekas-bekas aktivitas atau limbah, dari pekerjaan rumah tangga seperti memasak hingga produk mandi dan merombak makanan. Manusia adalah penyebab utama limbah, dan pengabaian akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, kesadaran manusia akan sampah sangat penting agar dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia. Pentingnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah satu domain tunggal yang meliputi keutuhan semua benda dan organisme, termasuk yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia dan organisme lain serta perilakunya. Faktor lingkungan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, komponen biologis, yaitu komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, elemen sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang diciptakan oleh orang-orang, yaitu sistem nilai, gagasan, dan kepercayaan tentang perilaku mereka sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga, fisik atau abiotik, yaitu komponen lingkungan terdiri dari komponen tak hidup seperti tanah, air, udara, dan iklim. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan untuk menggambarkan segala sesuatu yang mempengaruhi kelangsungan hidup secara keseluruhan sebuah makhluk hidup di bumi. Keberadaan lingkungan fisik sangat penting bagi kelangsungan semua kehidupan di bumi. Jika lingkungan fisik seimbang, kehidupan di bumi secara alami akan muncul. Kerusakan lingkungan fisik menyebabkan banyak bencana yang dapat mengancam keamanan manusia, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, perubahan musim yang tidak teratur, dan wabah berbagai penyakit. Berbicara tentang sebab akibat. Menurut hubungan sebab akibat, kerusakan lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan. Yang kedua, kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor manusia. Sebagai penjaga lingkungan di seluruh dunia, orang memainkan peran penting dalam menentukan keberlanjutan ekologis. Sebagai makhluk Tuhan yang cerdas, manusia dapat mengubah wajah dunia dari cara hidup yang sederhana menjadi cara hidup kita saat ini. Namun, sayangnya, apa yang dilakukan orang seringkali tidak sejalan dengan pemikiran tentang masa depan kehidupan generasi mendatang. Banyak dan perkembangan manusia kita memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia antara lain, yang pertama, munculnya pencemaran seperti udara, air, tanah, dan kebisingan akibat adanya kawasan industri. Yang kedua, drainase, yaitu drainase yang buruk atau banjir karena sistem drainage akibat pengolahan DAS yang buruk dan penggundulan hutan. Yang ketiga, dampak langsung dari penggundulan hutan yang menyebabkan tanah longsor. Apa sih yang harus kita lakukan untuk melindungi lingkungan? Melindungi lingkungan adalah persyaratan yang tidak dapat ditunda dan merupakan tanggung jawab yang tidak hanya pemerintah dan kepala pemerintahan, tetapi juga semua penghuni planet ini, dari bayi hingga orang tua. Setiap orang harus berusaha untuk menjaga lingkungan sesuai dengan kemampuannya. Betapapun kecilnya upaya kita, mereka sangat bermanfaat dan mewujudkan planet yang layak huni bagi generasi mendatang. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memberikan perhatian yang besar untuk menjaga lingkungan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi lingkungan termasuk konservasi tanah dan penahanan udara. Salah satunya adalah dengan mengelola pengelolaan sampah rumah tangga itu sendiri. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sampah dari kehidupan kita sehari-hari dapat menimbulkan masalah serius bagi kelestarian lingkungan.
butuh waktu lama untuk menghilangkan pemborosan atau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tabel di samping ini membandingkan waktu pemrosesan untuk sampah organik dan anorganik. Jadwal pembuangan sampah di samping menunjukkan bahwa semua warga harus berkontribusi dalam pengelolaan sampah, terutama pembuangan sampah kota secara aktif. Kehadiran limbah rumah tangga di lingkungan kita tidak bisa dihindari karena pasti semua aktivitas manusia ada sampahnya. Jenis sampah menurut komponennya dan membaginya menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang terdiri dari komponen tumbuhan dan hewan yang tergolong sampah organik. Selain hewan dan tumbuhan, ada juga barang seperti sisa makanan dan kertas. Nah, yang kedua yaitu sampah anorganik, yaitu limbah dari sumber daya alam yang tidak terbarukan diklaim sebagai limbah anorganik, seperti mineral, eksplorasi minyak, proses industri. Secara umum pemisahan alami dari limbah atau bahkan tidak mungkin. Apriaji mengatakan pembuangan sampah terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, tempat sampah. Yang kedua, pengumpulan sampah. Yang ketiga, pembuangan limbah. Pengolahan sampah dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, insinerasi adalah pembakaran sampah di ruang tertutup dengan menggunakan mesin dan peralatan yang dirancang khusus pembakaran. Yang kedua, di TPA, tempat pembuangan sampah atau akumulasi limbah di luar ruangan tanpa pengolahan. Ketiga, pemulihan berlapis. Di TPA, sampah ditimbun dengan tanah dan ditimbun selapis demi selapis sehingga tidak terlihat dari permukaan tanah. Yang keempat, pengomposan atau composting atau pengomposan sampah organik. Selanjutnya yaitu proses pemilihan sampah. Yang pertama, pilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah dapat diklasifikasikan sebagai A. Sampah yang dapat mudah dicerna, misalnya sisa sayuran, kulit buah, daging ayam dan daging, daun-daunan, dan lain-lain. Kedua yaitu limbah yang berkelanjutan, contohnya kertas bekas, karton susu, pecahan kaca, dan lain-lain. Yang kedua, daur ulang limbah. Limbah yang dipisahkan seperti kulit telur, daun, kulit kayu, dan sisa makanan dapat digunakan sebagai pupuk. Nah, setelah itu penjualan sampah. Sampah yang mudah rusak seperti kaleng sampo, sabun cair, botol dan kertas dapat dijual kembali ke toko barang bekas. Nah, yang terakhir penguburan. Selama waktu ini sampah yang tidak terpakai dibuang atau dikubur. Berkontribusi pada pemisahan sampah secara mandiri untuk keberlanjutan ekologis. Masyarakat secara teratur membuang limbah rumah tangga dan industri dalam berbagai bentuk dan jenis. Pembusangan dan pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah lingkungan yang sangat merugikan. Penumpukan dan penguraian sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan hewan, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental manusia, serta merusak estetika lingkungan akibat pencemaran. Hal ini juga menjadi semakin bermasalah karena kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah sangat rendah dan masih sangat rendah. Misalnya, orang jarang memikirkan jenis sampah dan cara membuangnya, jadi campur semua sampah organik dan anorganik menjadi satu sampah. Oleh karena itu, redaman yang dihasilkan tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Sampah organik didaur ulang dengan alam. Jadi ini bukan masalah. Sampah anorganik membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menetralkannya. Semakin banyak tumpukan kertas, plastik, dan karet dan bahan anorganik lainnya, akan semakin sulit untuk menguraikan sampah-sampah tersebut. Lalu hal apa sih yang dapat kita lakukan ketika mengelola sampah rumah tangga? Nah, pertama, pisahkan sampah basah organik dan sampah kering atau anorganik ke dalam wadah plastik. Selanjutnya, tempat sampah harus terlindungi dari sinar matahari langsung, hujan, dan angin. Yang selanjutnya, mencegah tempat sampah dari serangan hewan seperti kecoa, lalat, belatung, semut, dan tikus. Nah, lalu saat membuang sampah, tempatkan wadah
Tempatkan dalam wadah plastik kedap udara untuk mencegah penyebaran sampah atau bau yang tidak sedap. Ini juga memudahkan pemulung untuk membersihkan sampah. Selanjutnya, tempat sampah harus ditutup untuk melindunginya dari halangan. Terus, jangan membakar sampah di daerah padat penduduk, karena dapat membahayakan kenyamanan dan kesehatan orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan atau dalam menjelaskannya. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.